Anda masih bersama kami pemirsa, berbagai upaya dilakukan sejumlah pihak dalam menjaga keberlangsungan ekosistem bawah laut. Salah satunya merehabilitasi terumbu karang di Gili Matra, Lombok Utara. Menteri Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan pemerintah Desa Gili Indah merehabilitasi terumbu karang di kawasan konservasi perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 100 bibit terumbu karang berikut media tanam dilepaskan ke dalam laut. Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi Gili Trawangan yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika, mengingat kondisi terumbu karang di Gili Trawangan yang sudah mulai rusak oleh aktivitas pemanfaatan dan eksploitasi berlebihan selama bertahun-tahun. Kita harapkan kegiatan-kegiatan CSR ini bisa terus berkelanjutan, kemudian juga dari lembaga-lembaga lain, BUMN lain maupun perusahaan-perusahaan bisa juga memberikan CSR-nya kepada concern kita dalam menjaga ekosistem alam kawasan Trawangan. Selain itu, Pemkab Lombok Utara akan melakukan kajian bersama stakeholder terkait untuk melakukan pembatasan pemanfaatan sehingga adanya keseimbangan ekosistem. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kencung. Kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajat dan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aura kecantikan Putri Keraton jadi pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Bahkan paras cantik ala Putri Keraton ini sering menjadi tolak ukur dalam mengembangkan kesempurnaan paras perempuan. Lalu seperti apa resep racikan khusus Putri Keraton? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan Putri Keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala Putri Keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, Putri Keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yaitu berupa ramuan atau rempah tradisional.
Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temulawak ya. Temulawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temulawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para putri keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia putri keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk putri keraton. Jadi mereka para putri keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temulawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Wah, ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Berparas cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit dan sampai jumpa.